pemesanan dalam jumlah besar di luar kota juga ada Pak? Ada. Ada, itu pedagang-pedagang berarti Ya, ya? pedagang-pedagang. Ini salah satu petani di Desa Tarup yang pernah mencapai satu buah belimbing beratnya 9 on. Saat ini walaupun sudah ada sekitar 60-an orang, masih kurang-kurang terus. Masih kurang terus Iya. ya? Bahkan pernah mengalami kekurangan buah Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya di channel Badiatul Mukhlisin Asti. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di agro wisata Blimbing yang ada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangrejo, Kabupaten Grobogan. Tadi saya sempat ziarah ke makam Ki Ageng Tarup dan juga di makam Raden Mas Bondan Kejawan yang lokasinya tak jauh dari sini. Kemudian saya mampir di agro wisata Blimbing dan saya ditemani oleh Pak Daroji selaku Kadus Tarup ya, Kadus Tarup, Kepala Dusun di Desa Tarup. Dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau dan mungkin diajak jalan-jalan ke agro wisata Blimbing. Tapi sayangnya hari ini belum panen Pak ya, belum panen. Tapi masih ada sisa Blimbing yang nanti kita bisa rujakan bersama. Ya, ikuti perjalanan saya di agro wisata Blimbing. Teman-teman, saat ini saya berada di salah satu saung di salah satu agro wisata Blimbing yang ada di Desa Tarup. Jadi Desa Tarup itu ada beberapa agro wisata Blimbing dan saat ini saya berada di salah satu agro wisata Blimbing yang dikelola oleh Pak Rahim Suminto Hadi. Nah, bersama dengan saya sudah ada Pak Rahim Suminto Hadi, juga ada Pak Daroji selaku Kadus Tarup ya, Kepala Dusun Tarup, Kepala Dusun Tarup, Desa Tarup. Desa Tarup, Kecamatan Tawangrejo, Kabupaten Grobogan. Dan saya ke Pak Daroji dulu. Assalamualaikum Pak Daroji. Waalaikumsalam. Pak Daroji sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Daroji, bisa diceritakan awal mula sampai di Desa Tarup ini ada agro wisata Blimbing? Ya, sepintas saja. Untuk Desa Tarup itu kenal dengan Blimbing bermula dari Saudara Winarto yang waktu itu asli dari Kalitidu, Bojonegoro. Kebetulan punya istri asli orang Tarup. Beliau membawa Blimbing ke sini. Kemudian ada saudaranya yang punya lahan di tepi sungai mau dijual, akhirnya dibeli oleh Pak Win. Waktu itu tanamannya jati, tinggal membesarkan, tapi oleh Pak Win malah ditebang habis, tanamnya Blimbing. Sehingga banyak sekali orang-orang yang kalau nanti anak-anaknya itu kelaparan mau dikasih makan Blimbing. Gitu ya. Waktu itu dicemooh lah ya Pak ya? Iya, dicemooh, dibully begitu dong. Setelah tanam 2 tahun, mulai tahun 2010 sudah mulai ada panenan. Ada panenan sedikit rasa dan macam-macamnya kok sama dengan yang ada di sana, tidak kalah dengan yang ada di Bojonegoro. Akhirnya mulai dia pindah di Tarup untuk mengelola beneran ya. Berarti artinya sebelum
sebelum tahun itu, sebelum Pak Win menjadi pelopor penanaman belimbing di sini, sebelumnya belum ada Pak ya? Belum Jadi ada. sawah-sawah banyak yang ditanami Yang lahan kurang produktif paling parah ya jati. jati ya. Iya. Tapi lahan yang produktif biasanya Tetap palawija, padi. Walau- sampai sekarang sudah ada berapa warga yang akhirnya lahannya ditanami pohon belimbing dan kemudian menjadi objek wisata agrowisata belimbing Pak? Ada berapa? Kalau petaninya kurang lebih kalau 63-an ada. 63 ya. Ya. Berarti Kalau lahannya kurang berapa? lebih sudah 30 hektar. Wah, 30 hektar Pak ya. Jadi kalau itu bisa menjadi salah satu aset desa yang menjadikan Desa Tarup dikukuhkan sebagai desa wisata Pak ya. Ya, wajar dari awal memang dinyatakan desa wisata karena memang kita punya agrowisata belimbing. Desa belimbing ya. Ya, Jadi akhirnya oleh dinas diajukan kepada bupati untuk dikukuhkan menjadi desa wisata. selain sebelum agrowisata belimbing kemudian berkembang di Tarup juga punya makam Ki Ageng Tarup. Objek wisata religi. Iya, oke. Sekarang ke Pak Rahim ya, ke Pak Rahim Sumindahati selaku pengelola. Sejak kapan panjenengan ikut dalam tanda petik ya Pak, ikut-ikutan mendirikan agrowisata belimbing Pak? Karena prospeknya bagus Pak. Progresnya bagus ya? Iya. Sejak kapan Pak? Sekitar tahun 2012-13. 2012 atau 2013 Iya. dengan ikut-ikutan di lahan ini Pak ya? Di lahan ini termasuk Ini ini sudah kedua. sudah yang kedua, penanaman yang kedua ini. Oh, penanaman yang kedua ya. Penanaman pertama di mana Pak? Di belakang rumah. Di belakang rumahnya. Sekarang di sini ada berapa luasannya berapa total? Total kalau saya itu seperempat. Per 4 hektar ya? Iya. Ya sekitar berarti 1.700-an. Iya, gitu ya. Sejak tahun 2012 tertarik karena prospeknya bagus. Iya. Bisa diceritakan seperti apa kok sampai mengatakan prospeknya bagus? Oh ya, sebelumnya dulu tanah yang ditanami belimbing itu ditanami apa Pak? Jati. Ditanami jati. Jati udah besar-besar Pak. Udah besar-besar ya? Iya. Kalau yang ini bukan Ini padi. sawah, padi. Sawah ya, padi ya. Iya. Nah, kalau dibandingkan belimbing, menanam belimbing dengan padi atau jati, itu lebih prospektif mana? Prospek mana? Perfect belimbing. Belimbing. Iya. Bisa diceritakan sejauh mana? Mungkin agak kalkulasi sedikit. Ya, kalau jati kan panennya itu sekitar 30 sampai 40 tahun. 40 Nunggu tahun besar. ya, nunggu besar. Kalau belimbing kan bisa belimbing itu buahnya kan sepanjang masa. Sepanjang buahnya, masa. ya. Bisa Kalau Yang- padi dulu Pak, padi. padi ya 1 tahun 2 kali. 2 kali itu pun harus mengolah tanah. Mengolah tanah ya. Kalau belimbing, hanya perawatan-perawatan, Hanya hanya perawatan-perawatan. menanam 1 kali. panennya setiap Sepanjang masa. sepanjang masa. Iya. Setahun berapa kali nih? Minimal 3 kali. 3 sampai 5 kali, Pak. 3 sampai Iya. 5 kali. Satu pohonnya bisa sampai Dengan berapa? usia Dengan usia satu pohon usia minimal 5 tahun bisa menghasilkan 50 sampai 60. Kalau 7 tahun bisa 1 kuintal. Bisa 1 kuintal. Iya. Untuk satu pohon saja. Iya, satu pohon. saja. Berarti satu musim. satu musim. Iya. Satu pohon satu Satu musim. pohon, Satu musim. pohon bisa 1 kuintal. Ya, kalau sudah 7 tahun Di ke atas atas. 700. Itu kalau lah ini yang ada di lahan ini ada berapa pohon, Pak? Ini kalau milik saya ini ada sekitar 35-an, 36. 35 36 ya. Kalau satu pohonnya misalnya 1 ton sudah 1 kuintal berarti sudah hampir 3 ton. 30 lah, 3 ton. Ya 3 ton kan. 3 ton itu baru satu musim kan? Iya. Baru satu musim. Berarti itu prospeknya Pak ya. Tapi pada awal-awal dulu ketika mulai beralih itu juga ternyata masyarakat perlu pembuktian dulu. Iya. Ternyata Pak Win itu dulu awal-awal dicemooh, setelah itu malah banyak mengikut Pak ya. Banyak ya. Banyak yang Banyak yang mengikuti, ikut. Pak. Ada sekitar berapa tadi Pak? Ada 60-an. Ya 60-an lebih. 60-an lebih ya. Belimbingnya nih dijual di lokasi atau ada yang mungkin pemesanan dari luar. Dijual di lokasi juga ada pemesanan dari luar. Terus kalau tingkat kunjungan Pak, kunjungan ke menikmati petik sendiri ada nggak? Ada. Ada ya. Itu berarti pas musim-musim ya. Ini kan Ya, kebetulan ini kan belum musim panen Pak ya. Kira-kira berapa minggu lagi Pak ini? 1 bulan lagi sudah Satu panen. bulan lagi sudah panen ya. Artinya 1 bulan lagi teman-teman yang ingin sensasi petik belimbing sendiri di kebun di agrowisata silahkan datang ke sini gitu ya, datang ke sini. Peran pemerintah sejauh mana Pak terakhir ini? Untuk pemerintah kita hanya mensupport agar tetap
bisa pengunjung datang meskipun PPKM. PPKM, tapi dengan catatan kita tidak usah ke lokasi seperti ini, cukup kita beli blimbing Saya bawa pulang. Iya. iya. Kalau pemesanan dalam jumlah besar di luar kota juga ada Pak? Ada. Ada, itu pedagang-pedagang berarti Ya ya? pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang. Hasil produknya seperti ini. Ya. Luar biasa kan? Besar-besar dan rasanya manis Dan Pak ya? Yang perlu juga, ini Apa? salah satu petani di Desa Tarup yang pernah mencapai satu buah blimbing beratnya 9 on Dan hampir 1 dan kilo. diserahkan kepada beliau Bapak Kepala Desa. Kepala desa ya. Ya, Oleh Pak Kepala Desa dimakan atau enggak tahu ya. dimuseumkan ini? Berarti ini Kalau yang sebelumnya sampai sekarang satu buah 8 on sudah biasa. Ya. Petani sudah biasa. kalau sebagai sebuah prospek wisata ya, sebagai prospek wisata, kira-kira sejauh mana Pak prospek apa Pak agrowisata blimbing di Tarup setidaknya nanti setelah pandemi, prospeknya artinya kunjungan itu gimana, masih banyak yang tertarik nggak? Saya yakin masih, Masih banyak tertarik karena rata-rata itu tidak hanya sekedar ke kebun blimbing, terutama kalau hari Sabtu dan Minggu itu sekalian mereka banyak yang ke makam Ki Ageng Tarup, pulangnya oh sambil gitu ya, berarti cari itulah. oleh-oleh ke kebun itu blimbing. kan ya Pak ya, nilai lebihnya di situ Iya. ya. Berziarah kemudian pulangnya Iya. membawa oleh blimbing. Dan kalau saya Pak, kalau saya itu sukanya dengan rujaan rujaan blimbing di lokasi ya. Jadi di lokasi ini dari Pak pengelola Pak Rahim juga menyediakan sambelnya, juga ada jus blimbing ya. Satu porsi rujak berapa Pak? 10.000. 10.000. Kalau satu ini Jus 5.000. 5.000. Jadi dengan 15.000 sudah bisa merasakan satu porsi rujak blimbing dengan jus blimbing. Ya, teman-teman, jadi silahkan kalau terakhir nih, kalau saya ke Pak apa harapan Pak Rahim terkait dengan agrowisata blimbing yang dikembangkan oleh warga Desa Tarup? Harapan jenengan apa? Harapan saya ya bisa banyak orang-orang yang mau menanam lagi. Kalau saat ini walaupun sudah ada sekitar 60-an orang, masih kurang-kurang terus. Masih kurang terus Iya. ya. Bahkan pernah mengalami kekurangan buah Pak ya. Iya. Karena banyaknya pemesan dan pengunjung ya. Iya. Oke. Walaupun ini PPKM, saya satu harinya kalau ada blimbing bisa menjual 30 sampai 40 kilo, bahkan lebih. Artinya PPKM ini berdampak tapi Tidak begitu dampaknya tidak kentara. begitu Iya. kentara. Oke. Ya, teman-teman, begitu perbincangan saya dengan Pak Rahim dengan Pak Daroji terkait dengan agrowisata blimbing. Jadi teman-teman kalau sedang berziarah ke makam Ki Ageng Tarup atau memang sengaja pingin menikmati kebun sensasi ya ke kebun blimbing, silahkan datang ke agrowisata blimbing yang ada di Desa Tarup, Kecamatan Tangawang Harjo, Kabupaten Grobogan.